Strategi lihai TikTok buat menghindari dipaksanya tutup lagi. Jadi gini. Kalian nyadar nggak sih kayak sekarang tuh masih cukup banyak berita di luar seputar kayak TikTok Shop itu mau ditutup gitu kan. Jadi kayak dari government masih ada yang kayak ini masih melanggar nih, masih begini nih, masih begitu nih. Padahal kalau misalnya dari versi TikToknya nih yang gue dapat ya dari banyak info dari orang dalamnya juga gitu. Kalau ya sebenarnya yang diminta pemerintah tuh udah dilakuin gitu. Jadi kalau dulu transaksinya di TikTok Shop tuh transaksi di TikTok, sekarang tuh TikTok Shop transaksinya, bukan TikTok Shop, sorry. Ternyata gini guys, ada aturan baru. Bukan ada aturan baru ya. Ini gue dapat info valid banget gitu kan. Orang valid dari mana coba? Jadi gini, sekarang itu kita udah nggak boleh bilang namanya TikTok Shop. Sekarang tuh kita namanya adalah Shop Tokopedia. Nah, oke. Bukan TikTok Shop ya, Shop Tokopedia. Shop Tokopedia yang ada di TikTok. Oke. Beres. Nah, jadi gini, kan dari government kan bilang kalau misalnya ini tuh masih ada yang begini, masih ada yang begitu gitu kan. Nah, masih melanggar gitu karena kalau versi dari TikTok mereka udah nggak melanggar loh gitu kan. Ketika yang diminta TikTok beroperasi sebagai sosial media. Nah, Shop Tokopedia itu beroperasi sebagai e-commerce gitu kan. Jadi kalau misalnya semua transaksi kalian belanja nih di Shop Tokopedia, itu duitnya bukan di TikTok, duitnya di Tokopedia masuknya. Cuman kalau dari user, kenapa nggak berasa kok kayak nggak pindah aplikasi? Ya iya, karena prosesnya dilakuin di back end-nya, jadi bukan di front end-nya. Front end-nya sama, tapi duitnya tuh masuknya ke Tokopedia, itu tuh udah per Januari. Cuman mungkin karena masih banyak pihak yang ngerasa, ini tuh melanggar nih Shop Tokopedia ini. Kenapa melanggar? Karena ya kan satu aplikasi, jadi gitu kan, kesannya seperti itu kan. Nah padahal enggak gitu kan, yang kita lihat, memang sih kayak kalau orang awam lihat ya. Jadi cuman kayak lu belanja di TikTok, terus ada logo Tokopedia-nya doang gitu kan, jadi kayak jadi kayak nggak berasa beda nih, padahal ini beda. Oke, kebayang ya, kalian kebayang ya tentang ini ya. Nah, terus yang gue mau bahas di sini adalah yang gue bilang adalah ini keren banget, strateginya Shop Tokopedia ini keren banget. Karena kenapa? Karena gini, kemarin ketika gue lagi ada di kantor TikTok, di kantor TikTok Jakarta, kemarin kita ada acara training selama 3 hari sertifikasi buat kreator affiliate, edu affiliate gitu ya. Nah, salah satu dari partner gue bilang, ini gue dapet nih WA dari dari AM Tokopedia-nya. Jadi dari AM Tokopedia ngirim WA yang isinya tuh kayak gini. Ini sempat gue bikin shopnya juga dan ternyata ramai juga gitu kan. Nah, tapi di video ini gue mau bahas kayak analisa gue gitu ya, secara detailnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi AM ini itu adalah bilang gini, jadi buat bantu seller menjangkau pasar lebih luas, Tokopedia dan Shop Tokopedia pada platform TikTok akan menggabungkan toko seller di kedua platform tersebut. Jadi kayak di merger. Oleh karena itu kami memohon kesediaan seller untuk mengisi rincian kontak pada formulir ini untuk kemudian dihubungi oleh pihak Tokopedia maupun Shop Tokopedia. Nah, buat seller yang belum punya akun di Shop Tokopedia, maka seller dapat konfirmasi ketersediaan untuk buka akun di Shop Tokopedia pada platform TikTok dengan isi platform seperti ini. Jika sudah memiliki Shop Tokopedia pada platform TikTok, tetap wajib mengisi. Jadi kayak mau di-mergerin gitu ya. Memang sih sebenarnya kalau prosesnya kayak gimana, jujur gue juga belum membayang gitu loh. Jadi kayak apakah nanti, kan logika simpelnya ya, gue punya akun toko di Tokopedia, gue punya akun toko di Shop Tokopedia, di-mergerin, plok gitu kan, dikawinin. Ketika kawin kan ulasannya pasti beda, bener nggak? Ya gue juga nggak tahu sih nanti apakah jadi mungkin apa ulasannya digabung, apa ulasannya dipilih yang paling gede, apa kayak gimana gitu kan. Tapi di-merger intinya. Jadi nah, ini menurut gue keren banget dengan di-merger ini. Karena lo kebayang gak sih dengan di-merger ini? Jadi ketika si TikTok ini gitu ya, mungkin kan ditekan nih kayak, lu masih licik nih gitu kan, lu masih gabung. Nah, dia udah investasi di Tokopedia. Udah investasi di Tokopedia, udah investasinya gede, di-merger. Di-mergerin tokonya Tokopedia sama Shop Tokopedia di-merger, gitu kan, jadi satu kan. Nah, dengan di-merger jadi satu gitu kan, ya kalau gue logika gue mikir simpelnya ya, jadi kayak gini, ketika lo diarah, lo harus tutup nih, nanti kan mau ditutup. Karena gue cukup banyak denger juga, dan kalian tahu kan, pasti banyak banget yang gosip juga kalau ini nih, kalau dulu kan sebenarnya TikTok Shop, ya nggak? TikTok Shop mau tutup, beres lebaran, ditutup lagi. Nah, sekarang TikTok Shop udah nggak ada. Yang ada Shop Tokopedia. Di-merger pula sama Tokopedia-nya. Gitu, jadi kayak, sekarang coba ya kalian mikir kayak, ini mau ditutup government nih, nanti government minta mau tutup gitu ya, buat si TikTok Shop. Ya kata TikTok Shop udah nggak ada yang mau ditutup. Itu apa? Shop Tokopedia. Sama Tokopedia gimana? Ya sama, itu satu semua sellernya. Gitu. Terus tuh kebayang nggak sih? Menurut gue ya ini kalau mau diserang juga kayak jadi kuat banget nggak sih? Karena kan kalau misalnya mau ditutup yang nanti nih, berarti sama Tokopedia dong, nggak boleh ditutup. Bener nggak? Jadi
Ini adalah maksud gue bisa bilang kayak masterpiece-nya gitu ya, masterpiece-nya dari ByteDance adalah gitu. Ketika mereka lagi buka, jualan, rame, terus misalnya dianggap monopoli, ditutup, mereka terpaksa tutup, ngalah tutup, udah gitu ya mereka beli gitu loh, investasi di platform e-commerce lokal salah satu yang paling kuatnya. Udah gitu di-mergerin, begitu di-mergerin, kan kayaknya jadi hampir nggak mungkin tutup, bener nggak? Nah itu sih pendapat gue nih, gue pengen tahu kalau pendapat kalian gimana tentang perkawinan ini, tentang merger shop Tokopedia ini yang baru.